Isa adalah Nabi Allah. Qs. Al-Furqan ayat 1. Tabarakallazi nazalal furqona. Allah. Abdihi liyakuna lil alamina nazira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran kepada hambanya, Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia. Juz ke-18. Tafsir. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan, yaitu Al-Quran yang menjelaskan dengan gamblang perbedaan antara hak dan batil. Dia menurunkannya kepada hambanya, Nabi Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, baik jin maupun manusia, dan tidak dikhususkan bagi kelompok tertentu. Pada ayat ini Allah memuji dirinya dengan menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang disebutnya, hambanya, untuk menjadi peringatan bagi alam semesta, manusia dan jin. Dengan pujian terhadap dirinya karena dia menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, dapatlah dipahami bahwa Al-Quran itu adalah suatu kitab yang amat penting dan amat tinggi nilainya di sisi Allah. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk dan pedoman hidup bagi makhluknya yang dimuliakannya yaitu manusia. Sedangkan ciptaan-ciptaan lainnya baik di langit maupun di bumi adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Pada ayat ini Allah tidak menyebut Al-Quran tetapi Al-Furqan karena Al-Quran itu adalah pembeda yang hak dan yang batil antara petunjuk dan kesesatan. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia di masa Nabi Muhammad dan masa sesudahnya sampai hari kiamat. Karena nabi-nabi sebelum Muhammad SAW hanya diutus untuk kaumnya sedang Nabi Muhammad diutus untuk manusia di segala masa dan di semua tempat. Demikian pula Allah tidak menyebut nama Muhammad atau Rasul-Nya tetapi menyebut hambanya, karena hendak memuliakannya dengan gelar itu. Manusia yang benar-benar memperhambakan dirinya kepada Allah mengaku keesaan dan kekuasaannya. Taat dan patuh menjalankan perintahnya selalu menjadikan petunjuknya sebagai pedoman hidupnya. Mencintai Allah secara hakiki lebih daripada apapun di dunia ini. Itulah hamba Allah yang hakiki. Hamba Allah terkandung di dalam surah Al-Furqan ini. Di dalam ayat-ayat lain Allah menyebut Nabi Muhammad SAW dengan predikat, hambanya, seperti firman-Nya. Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya, Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Al-Isra, ayat 1. Dan firman-Nya, dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan salat, mereka, jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Al-Jin ayat 19. Dan firman-Nya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok. Al-Kahf ayat 1. Setelah Allah menyebutkan dirinya yang menurunkan Al-Furqan kepada hambanya, barulah dia mensifati dirinya bahwa dialah pemilik langit dan bumi dan yang berkuasa atas keduanya. Mengutus dan mengurusnya menurut hikmah kebijaksanaannya sesuai dengan kepentingan dan kemaslahatan masing-masing ciptaannya itu. Allah menyatakan pula bahwa dia tidak mempunyai anak sebagaimana dituduhkan oleh kaum Nasrani, orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin. Sebagaimana tersebut dalam firman-Nya. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling. At-Taubah ayat 30. Dan firman-Nya, maka tanyakanlah Muhammad kepada mereka orang-orang kafir Mekah apakah anak-anak perempuan itu untuk Tuhanmu sedangkan untuk mereka anak-anak laki-laki. Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan sedangkan mereka menyaksikannya. Ingatlah, sesungguhnya di antara kebohongannya mereka benar-benar mengatakan, Allah mempunyai anak. Dan sungguh, mereka benar-benar pendusta. Apakah dia Allah memilih anak-anak perempuan daripada anak-anak laki-laki? As-Saffat ayat 149-153. Selanjutnya Allah menyatakan lagi bahwa dia tidak bersekutu dengan lainnya dalam kekuasaannya. Hanya dialah yang patut disembah dan kepadanya sajalah manusia harus memohonkan sesuatu. Bukan seperti yang dilakukan oleh manusia-manusia yang telah sesat yang menyembah makhluknya seperti menyembah manusia, berhala dan benda-benda lainnya.
Kemudian Allah menyatakan pula bahwa dialah pencipta segala sesuatu sesuai dengan hikmah kebijaksanaannya dan mengaturnya menurut kehendak dan ilmunya. Ringkasnya segala sesuatu dalam alam ini baik di langit maupun di bumi adalah makhluknya. Dialah penciptanya, tidak ada pencipta selain dia, tidak ada sekutu baginya yang patut disembah. Semua berada di bawah kekuasaannya dan tunduk patuh kepada sunnah dan peraturan yang telah ditetapkannya. Janganlah sekali-kali terbayang atau terlintas dalam pikiran manusia bahwa dia mempunyai anak atau mempunyai sekutu. Keterangan mengenai Quran Surat Al-Furqan. Surat ini terdiri atas 77 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Dinamai Al-Furqan yang artinya pembeda. Diambil dari kata Al-Furqan yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Yang dimaksud dengan Al-Furqan dalam ayat ini ialah Al-Quran. Al-Quran dinamakan Al-Furqan karena dia membedakan antara yang hak dengan yang batil. Maka pada surat ini pun terdapat ayat-ayat yang membedakan antara kebenaran keesaan Allah SWT dengan kebatilan kepercayaan syirik. Hadits pilihan dari Abdullah bin Busr. Seorang Badui bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa orang terbaik itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya." Hadis riwayat Tirmidzi No. 2251. Sumber: kemenak.go.id